Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kriteria pemilihan media pembelajaran. Seperti yang sudah kita pelajari pada kesempatan yang sebelumnya, ada beberapa jenis media pembelajaran yang dapat digunakan. Nah, media pembelajaran itu bisa dalam bentuk media audio, media visual, media audiovisual, dan media objek langsung. Nah, tentunya dari beberapa macam media tersebut, ada yang masih bersifat tradisional, ada juga yang sudah menggunakan teknologi. Kemudian dari beberapa media itu tentu saja kita harus memilih mana yang cocok untuk diterapkan pada kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, untuk memilih media pembelajaran yang tepat, tentunya kita harus memperhatikan beberapa kriteria pemilihan media pembelajaran. Nah, beberapa ahli sudah mengungkapkan tentang beberapa kriteria pemilihan media pembelajaran. Di antaranya, yang pertama adalah Nana Sujana menyatakan bahwa kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam memilih media pembelajaran itu ada beberapa hal, ya. Yang pertama adalah ketepatan media dengan tujuan pengajaran. Nah, jadi media yang dipilih itu harus sesuai dengan tujuan yang akan ditetapkan. Kemudian yang kedua, dukungan terhadap isi bahan pelajaran. Nah, tentunya karena media itu harus sesuai dengan tujuan. Nah, tentu saja juga harus sesuai dengan isi bahan pelajaran. Kemudian yang ketiga adalah kemudahan memperoleh media. Nah, tentunya dalam menggunakan media pembelajaran kita harus mempertimbangkan media mana yang mudah untuk diperoleh. Nah, kalau media tersebut sulit, nah jadi kita gunakan saja yang lebih mudah. Kemudian keterampilan guru dalam menggunakannya. Nah, jangan sampai medianya sudah mutakhir tapi gurunya tidak bisa menggunakan. Nah, itu sama saja ya. Kemudian tersedia waktu untuk menggunakannya. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan. Nah, ada berapa menit alokasi waktu yang kita miliki untuk menyampaikan materi pelajaran tersebut. Nah, kemudian berapa menit juga waktu yang dibutuhkan untuk menggunakan media tersebut. Nah, ini jadi harus sesuai antara waktu dalam kegiatan pembelajaran dengan waktu yang diperlukan untuk menggunakan media. Kemudian yang terakhir adalah sesuai dengan taraf berpikir anak. Nah, yang jelas karena subjek didiknya adalah siswa usia 7-12 tahun untuk anak SDMI, nah maka media yang dipilih harus sesuai dengan taraf berpikir anak. Nah, kembali lagi anak 7-12 tahun itu masih pada tahap operasional konkret. Nah, jadi kita tidak bisa menggunakan media yang belum dikenali oleh siswa. Nah, pemilihannya ini harus sesuai dengan taraf berpikir anak. Kemudian ini juga kriteria pemilihan media. Yang pertama kesesuaian dengan tujuan, kemudian kesesuaian dengan pembelajaran, kesesuaian dengan teori, kesesuaian dengan gaya belajar, kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas pendukung, dan waktu yang tersedia. Dan yang terakhir adalah kesesuaian dengan karakteristik pembelajar atau siswa. Hampir sama ya dengan pendapat dari Nana Sujana tadi. Kemudian ini juga ada kriteria pemilihan menurut Profesor Inyoman Sudanandega. Jadi ada tujuan pembelajaran, keefektifan peserta didik, ketersediaan, kualitas teknis, biaya pengadaan, fleksibilitas, dan kenyamanan media, kemudian kemampuan orang yang menggunakannya, dan alokasi waktu. Kemudian ini untuk tujuan pembelajaran. Nah, media hendaknya dipilih yang dapat menunjang pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
mungkin ada sejumlah alternatif yang dianggap cocok untuk tujuan-tujuan itu. Nah, jadi misalnya ketika kita hendak mengajarkan tentang penjumlahan. Nah, jadi kan ketika kita akan mengajarkan tentang penjumlahan, tentu kita akan bisa memilih media pembelajaran mana yang paling cocok digunakan untuk mengajarkan penjumlahan pada siswa. Misalnya, kita punya alternatif, ada media gambar, ada media objek langsung. Nah, dari kedua media itu, kira-kira mana yang paling tepat? Nah, itu tentunya kita harus memilih mana yang paling tepat dari di antara media-media yang ada. Kemudian keefektifan. Nah, dari beberapa alternatif media yang sudah dipilih, mana yang dianggap paling efektif untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, jadi misalnya ada media objek langsung. Nah, misalnya berupa kelereng untuk materi penjumlahan. Kemudian ada gambar. Nah, untuk mengajarkan siswa penjumlahan, kalau kita punya beberapa butir kelereng, kemudian ada juga gambar kelereng. Nah, kira-kira lebih enak yang mana antara media objek langsung kelereng tadi atau yang hanya gambar kelereng. Nah, kalau menimbang dari mana yang paling efektif, nah tentu saja media objek langsung itu yang paling efektif atau lebih efektif daripada media gambar kelereng tadi. Nah, karena siswa bisa langsung praktek nih menjumlahkan misalnya dari punya berapa kelereng ditambah kelereng lagi. Nah, itu keunggulan dari media objek langsung. Nah, kemudian kalau dengan media gambar, nah siswa kan hanya bisa mengamati. Nah, siswa tidak bisa benar-benar mempraktekkan bagaimana menjumlahkan kelereng tadi. Nah, itu dia dari beberapa media yang ada, kita harus pandai-pandai memilih mana yang lebih efektif. Nah, kemudian peserta didik harus sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, ini juga penting, jadi media yang kita gunakan itu harus sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jangan sampai media yang digunakan itu membahayakan bagi peserta didik. Itu ya. Misalnya ketika menggunakan media gambar. Nah, gambar yang dipilih itu juga harus sesuai dengan karakteristik peserta didik, khususnya untuk anak-anak usia 7-12 tahun. Kemudian ketersediaan membuat sendiri. Ketersediaan ini kaitannya dengan misalnya apakah media itu membuat sendiri, membuat bersama-sama dengan peserta didik, meminjam, menyewa, membeli, atau mungkin ada bantuan. Nah, jadi harus dipertimbangkan ketersediaannya. Apakah media itu memang sudah ada atau kita perlu membuat atau siswa diajak bersama-sama membuat, nah dan lain-lain. Kemudian kualitas teknis. Nah, ini kaitannya dengan kualitas dari media yang akan digunakan, kemudian daya tahan. Jadi misalnya kita akan menggunakan media gambar dalam pembelajaran. Nah, kita harus mempertimbangkan ada berapa alokasi, ada berapa pertemuan dari materi tersebut. Sekiranya misalnya materi tersebut membutuhkan alokasi beberapa pertemuan. Nah, tetapi misalnya media yang kita gunakan adalah media gambar. Nah, media gambarnya itu hanya gambar biasa yang diprint di kertas biasa. Nah, kemudian media gambar dibagikan kepada siswa. Nah, kira-kira untuk beberapa kali pertemuan, apakah media gambar itu masih bisa digunakan dengan baik atau tidak? Nah, sekiranya ketika misalnya media gambarnya itu yang hanya media gambar diprint di kertas biasa, kemudian ketika dibagikan di siswa hanya 1 kali tatap muka medianya sudah rusak. Nah, berarti kan kemudian untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya yang materinya sama, kita harus membuat lagi medianya. Nah, itu kurang fleksibel. Nah, jadi untuk meningkatkan kualitasnya, nah misalnya kita hanya bisa memberikan media berupa media gambar di kertas biasa, apakah itu dilapisi dengan laminating atau bagaimana. Nah, yang jelas agar gambar itu tidak rusak
ketika materinya belum selesai. Nah, itu harus kita pikirkan baik-baik ya. Kemudian biaya pengadaan. Nah, bila memerlukan biaya untuk pengadaan media. Nah, jadi tidak semua media pembelajaran itu terkadang bisa diperoleh secara gratis ya. Kadang ada beberapa media yang memerlukan biaya untuk pembuatannya. Nah, sebagai pendidik yang bijak, apabila kita akan menggunakan media yang membutuhkan biaya, hendaknya kita juga melihat berapa biaya yang kita miliki untuk pengadaan media tersebut. Nah, apabila misalnya mencukupi, nah maka bolehkah kita menggunakan biaya media itu. Apabila kita tidak memiliki biaya untuk pengadaan medianya, nah maka kita bisa mencari solusi alternatif dengan menggunakan media yang lain. Kemudian fleksibilitas atau lentur. Nah, lentur ini artinya bukan medianya harus lentur ya, tetapi kenyamanan dalam menggunakan media. Nah, dalam memilih media harus dipertimbangkan ketentuan dalam artinya dapat digunakan dalam berbagai situasi dan pada saat digunakan tidak berbahaya. Nah, ini penting sekali untuk diingat, apalagi peserta didiknya adalah siswa SD yang masih pada usia 7 sampai 12 tahun, yang mana anak-anak itu tidak bisa kita lepas ketika dengan menggunakan sembarang media. Nah, misalnya ketika kita berpraktek, nah misalnya menggunakan media yang berbahaya seperti ketika anak harus memotong-motong sesuatu dengan menggunakan pisau, dengan menggunakan gunting. Nah, itu harus kita perhatikan betul keamanannya. Nah, jadi media itu juga harus aman bagi peserta didik. Kemudian kemampuan orang yang menggunakannya. Nah, ini yang menggunakan media itu siapa? Yang menggunakan media bisa jadi guru, bisa juga siswa. Nah, jadi apakah pendidik atau gurunya mampu menggunakan media tersebut? Nah, apakah siswanya mampu menggunakan media tersebut? Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Kemudian yang terakhir adalah alokasi waktu. Waktu yang tersedia dalam proses pembelajaran akan berpengaruh terhadap penggunaan media pembelajaran. Nah, jadi apakah media yang akan kita gunakan itu alokasi waktunya itu cukup? Nah, itu perlu dipertimbangkan dalam memilih pemilihan media. Kemudian ini juga ada beberapa kriteria pemilihan media. Yang pertama adalah akses atau kemudahan dalam mengakses atau memanfaatkan media. Hampir sama ya. Kemudian cost, media tidak harus mahal. Dengan kreativitas guru dapat memperoleh media dengan harga murah namun efektif. Nah, seperti yang saya singgung tadi, seandainya tidak punya biaya, maka kita harus cari alternatif yang lain. Nah, karena biasanya kalau di SBMI itu kan biayanya dalam artian kan siswanya siswa sekolah dasar. Nah, jadi kalau harus meminta iuran kepada siswa, nah itu kan tidak elok sekali. Kemudian yang ketiga adalah teknologi. Perlu adanya kesesuaian teknologi dengan keadaan lingkungan sekitar. Nah, misalnya jika ingin pakai LCD, apakah ada listrik di daerah tersebut gitu. Kalau sekarang saya rasa kalau listrik itu ada ya, hampir di semua sekolah itu ada listrik, tapi permasalahannya adalah misalnya ingin menggunakan LCD, gurunya punya video pembelajaran yang baik, kemudian akan ditampilkan untuk kegiatan pembelajaran. Nah, tentunya membutuhkan LCD agar semua siswa itu bisa melihat video pembelajarannya. Nah, yang jadi pertimbangan apakah sekolah memiliki LCD yang dibutuhkan oleh guru untuk menyampaikan video tersebut. Nah, kalau seandainya tidak memiliki LCD, kalau hanya menggunakan laptop, nah apakah media tersebut terbaca oleh seluruh siswa yang ada di kelas? Nah, itu juga perlu dipertimbangkan kalau misalnya ingin menggunakan sentuhan teknologi dalam media pembelajaran. Yang keempat adalah interactivity. Media yang dipilih harus komunikatif atau menciptakan hubungan dua arah. Nah, jadi kalau bisa ada interaksi dari antara media dan peserta didik atau penggunanya.
Kemudian organization, pertimbangan dari organisasi, apakah mendukung, bagaimana mengorganisasikannya. Nah, jadi ini kaitannya dengan pengguna. Nah, jadi apakah penggunaan media pembelajaran itu didukung oleh fasilitas yang ada, gitu ya. Nah, jadi misalnya apakah sekolah memiliki fasilitas untuk mendukung penggunaan media tersebut, apakah ketika menggunakan media tersebut bisa dalam mengoperasikannya. Kemudian yang terakhir adalah novelty atau media yang sesuai dengan perkembangan zaman agar lebih menarik bagi siswa. Nah, sebenarnya ini sangat penting sekali. Jadi kalau bisa memilih media itu yang sesuai dengan perkembangan zaman agar lebih menarik. Nah, jadi misalnya untuk topik-topik tertentu, nah misalnya tokoh apa yang saat ini digemari oleh siswa, nah mungkin itu bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Nah, kemudian ini ada potret status kesenjangan teknologi. Nah, di mana yang pada bagian sebelah kiri ini adalah sebuah sekolah, mungkin ini tidak asing ya bagi kalian semua. Nah, ini adalah potret sebuah sekolah di daerah yang bisa dikatakan memiliki keterbatasan teknologi. Nah, kemudian yang sebelah kanan ini adalah sekolah yang didukung oleh kemajuan teknologi. Jadi di sini sudah punya LCD, kemudian siswanya juga sudah pegang laptop sendiri-sendiri. Nah, jadi guru menjelaskan dengan memproyeksikan gambarnya dengan menggunakan LCD dan siswa hanya tinggal menyimak. Nah, jadi yang ibaratnya yang sebelah kanan ini sudah modern, kemudian yang sebelah kiri ini masih tradisional sekali. Nah, berkaitan dengan potret status kesenjangan teknologi ini, ada sebuah permasalahan yang harus kalian pecahkan. Jadi ada sebuah ini ada sebuah soal. Nah, jadi perhatikan potret kesenjangan teknologi tersebut ya, yang tadi barusan saya perlihatkan. Nah, kemudian sebagai generasi di bidang pendidikan, bagaimana pendapatmu tentang kesenjangan tersebut? Nah, kemudian jika kamu menjadi pendidik di tempat yang memiliki keterbatasan teknologi, apa yang akan kamu lakukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang ditetapkan? Nah, karena kita sebagai pendidik harus siap mau ditempatkan di mana saja. Nah, jadi silahkan jawab kuis ini seperti biasa, dijawab dan dikirim di Google Classroom ya.